Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Lintang Putri Aulivia dengan NIM 082 011733 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga akan mempresentasikan mengenai deteksi telur ayam kampung, telur ayam Arab, dan telur ayam Horen menggunakan arsitektur YOLO V8 untuk mata kuliah pemrosesan citara biomedis dengan dosen pengampu Bapak Sugianto. Yang pertama, saya akan membahas mengenai YOLO atau You Only Look Once V8 Architecture. YOLO atau merupakan singkatan dari You Only Look Once adalah metode deteksi objek dalam computer vision menggunakan deep learning. Pendekatan ini memprediksi lokasi bounding box dan kelas objek dalam satu langkah pada seluruh gambar. YOLO menggunakan arsitektur Deep Neural Network seperti CNN untuk ekstraksi fitur dan lapisan regresi serta klasifikasi untuk memprediksi objek. Keuntungan utama dari YOLO yaitu kecepatannya, yaitu mampu melakukan deteksi objek secara real-time. YOLO populer dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengawasan keamanan, kendaraan otonom, dan pengenalan wajah. YOLO terus berkembang dengan versi-versi baru seperti YOLO V2, YOLO V3, dan seterusnya untuk peningkatan performa deteksinya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana pengaruh warna terhadap YOLO dengan membedakan telur satu persatu sesuai gambar yang diambil. Untuk membahas hal tersebut, saya akan menampilkan video proses deteksi YOLO dari awal, dari proses pengambilan dataset hingga proses pendeteksian menggunakan arsitektur YOLO V8. Berikut saya tampilkan videonya. Baik. Di sini saya telah memiliki data telur ayam Arab, data gambar telur ayam Arab, telur ayam Horen, telur ayam kampung, dan juga foto ketiganya. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat dataset sebanyak 30-an foto telur ayam Arab, kemudian ada telur ayam Horen sebanyak sekitar 30 gambar juga. Kemudian yang selanjutnya terdapat telur ayam kampung, di mana di sini juga terdapat sekitar 30-an gambar telur ayam kampung. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat gambar dari ketiga jenis telur, yang mana di sini juga terdapat sekitar 30-an lebih gambar. Kemudian data-data dari gambar telur tersebut akan kita bagi menjadi data train, test, dan validasi, di mana tiga dari masing-masing kelas telur akan dijadikan sebagai data test. Berikut merupakan gambar telur ayam Arab, kemudian ini gambar telur ayam Horen digunakan 3 sebagai data test. Ini kita pindahkan untuk kita kelompokkan, kemudian ini merupakan telur ayam kampung, kita gunakan juga pada data test. Kemudian di sini juga kita gunakan gambar dari 3 telur, kita ambil juga 3 gambar untuk dijadikan sebagai data test. Baik, di sini dikelompokkan menjadi dalam satu folder, yaitu folder test. Kemudian selanjutnya kita akan membagi 3 telur lagi menggunakan 3 gambar telur untuk dijadikan sebagai data validasi. Baik, kita kelompokkan seperti barusan, di mana kita kelompokkan di folder file. Selanjutnya, untuk gambar yang tersisa, kita gunakan sebagai data testing, di mana data testing data training, di mana data training ini memerlukan banyak data set dari gambar supaya model dapat memprediksi objek dan juga kelasnya dengan baik dari dataset yang digunakan pada data train ini. Nah, seperti yang dilihat untuk gambar-gambar yang lainnya ini digunakan sebagai data training. Untuk foto telur ayam Arab, ayam Horen, ayam kampung, dan juga gambar ketiga telur tersebut. Baik, ini masih saya kelompokkan di dalam folder data training.
Kemudian setelah pengelompokan, kita akan melakukan pengelompokan, maksud saya data training dan juga data file akan dijadikan dalam satu zip untuk diupload dalam web untuk dilakukan proses pelabelan. Di sini data train dan file dilakukan zip. Untuk website yang digunakan yaitu saya menggunakan cvit.ai. Kemudian kita masuk ke halaman projects. Nah, di sini kita bisa menambahkan create a new projects. Nah, untuk di bagian name saya masukkan nama projectnya yaitu egg detection. Selanjutnya setelah mengisi nama, kita dapat menambahkan label. Di sini saya akan menambahkan 3 label. Yang pertama ada telur ayam Horen. Kemudian setelah itu saya tambahkan lagi label yang lainnya yaitu telur ayam kampung. Kemudian kita pilih warnanya untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya saya menambahkan lagi satu label untuk telur ayam Horen. Kemudian kita pilih lagi warnanya untuk membedakan. Setelah itu kita klik submit dan open. Nah, di sini ini belum terdeteksi satu label lagi. Saya akan menambahkan label telur ayam Arab. Dan saya pilih lagi warnanya untuk membedakan. Selanjutnya kita klik continue. Kita kembali sebentar. Oh ya, ini sudah terdeteksi oleh webnya. Kemudian di sini kita bisa create a new task. Kemudian kita beri nama task kita yang sekarang dengan nama egg detection. Selanjutnya egg detection 3 classes karena di sini kita menggunakan 3 kelas. Kemudian kita masukkan zip yang telah kita buat tadi, yaitu folder egg images. Kemudian website ini akan diupload pada website ini, maksud saya. Kemudian klik continue, dan di sini kita akan menunggu proses penguploadan selesai. Mungkin bisa saya percepat videonya. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan setelah seluruh gambar terupload. Kita dapat mengeklik di bagian job. Di situ, kemudian kita tunggu sebentar. Ini websitenya sedang loading. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah proses loading selesai, di sini akan muncul user interface untuk proses pelabelan, di mana akan muncul yang pertama di sini yang tercatat oleh webnya, yaitu dari gambar 3 telur. Nah, untuk pelabelannya di sini kita pilih di bagian yang sebelah kiri, kita pilih di sini adalah telur Horen, kemudian kita lakukan proses pelabelan seperti yang saya tunjukkan. Nah, begitu pula untuk telur ayam kampung dan juga telur ayam Horen yang ada di gambar. Nah, proses pelabelan ini dilakukan secara satu persatu untuk semua gambar dataset yang kita miliki. Nah, jadi kita perlu melakukan perulangan di tiap gambar seperti yang saya tunjukkan. Baik, mungkin bisa saya percepat untuk proses pelabelannya. Nah, ini di bagian
dalam proses pelabelannya jangan lupa untuk selalu menyimpan hasil pelabelan. Kemudian setelah selesai dilabeli semua, kita kembali ke task. Kemudian kita klik di bagian action. Di sini kita bisa mengekspor dataset yang kita miliki dan sudah dilabeli tadi dengan memilih format yaitu YOLO. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapat mengekspor atau menyimpan data yang telah tadi kita labeli. Kemudian di sini kita buka datanya, kita ekstrak dulu. Untuk mempermudah, saya pindahkan ke folder yang sama untuk project ini. Nah, setelah itu, karena masih dalam bentuk zip, kita bisa mengekstrak terlebih dahulu. Baik, ini merupakan proses ekstrak. Nah, di dalam sini akan ada data berupa label dari masing-masing gambar dan ekstraknya yaitu dalam bentuk txt. Nah, di sini karena tadi kita yang kita gunakan yaitu data train dan file, maka di sini akan muncul data train dan file untuk labelingnya. Nah, kemudian untuk label ini kita kopikan dalam satu file yang sama dengan gambar yang ada di folder train. Nah, jadi dalam satu folder ini ada gambar dan juga labelnya. Atau ya, begitu pula untuk folder yang file, kita kopikan ke dalam folder file yang berisi format file JPG, sehingga ada format file JPG dan juga TXT-nya. Selanjutnya, data-data ini akan diupload ke drive. Berikut sudah saya upload untuk data test, train, dan filenya. Di sini juga saya masukkan data foto telur ayam Arab, ayam Horen, dan ayam kampung. Nah, kemudian kita buat model arsitektur YOLO V8-nya dalam Google Colab. Untuk Google Colab-nya berada dalam satu folder drive yang sama. Kemudian yang pertama di sini ada pip install Ultralytics. Untuk kode ini digunakan untuk menginstal modul atau library dari Ultralytics yang umum digunakan pada arsitektur YOLO V8 maupun arsitektur YOLO yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini sudah terinstall untuk modul-modulnya. Selanjutnya, kemudian kita juga mengimport Ultralytics, dan di mana ada Ultralytics check. Di sini akan YOLO, arsitektur YOLO-nya akan mengecek ada berapa gambar-gambar yang tersedia dari dataset kita. Nah, di sini saya akan mengubah jenis runtime-nya menjadi GPU untuk mempercepat proses training dari model ini. Kemudian saya sambungkan juga ke Google Drive saya. Baik, ini sudah tersambung. Kemudian saya nah, untuk foldernya saya ada pada Drive, kemudian semester 6, kemudian PCB. Nah, di sini saya salin path-nya, saya masukkan file YAML, di mana file YAML ini akan meringkas data-data kita yang mana di dalamnya itu terdapat deklarasi kelas dari masing-masing dataset telur ayam Arab, kampung maupun Horen. Kemudian saya ulangi terlebih dahulu, barusan ada error karena file YAML-nya tidak terdeteksi. Baik, selanjutnya import modul library-nya, function-nya. Kemudian kita run lagi. Kemudian kita run juga bagian YOLO detect train data. Nah, untuk codingan tersebut digunakan untuk melatih arsitektur YOLO yang kita gunakan terhadap dataset yang kita miliki. Nah, berikut merupakan proses trainingnya sudah berjalan, di mana terdapat 100 epoch yang sudah default dari YOLO-nya. Baik, kita tunggu untuk proses epoch-nya. Di sini baru epoch pertama. Baik, mungkin bisa saya percepat untuk videonya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa epochnya sudah sampai pada epoch 95 dari 100. Untuk epochnya ini tidak berlangsung lama. Kita tunggu sedikit lagi.
Nah, sudah 100 dari 100 epochnya. Kemudian akan muncul model summary-nya di sini. Kemudian untuk hasilnya, model menyimpan hasilnya pada file folder runs, kemudian detect, kemudian train. Nah, kita buka untuk foldernya. Nah, folder ini kita gunakan untuk bekal dalam prediksi model. Nah, kita gunakan yang folder, maksud saya yang file base.pt. Nah, file ini kita kopikan untuk path-nya, untuk di sini. Nah, kemudian kita masukkan untuk data tes yang akan kita testing menggunakan model yang telah kita buat. Kita bisa salin path-nya di sini, di bagian itu. Nah, kemudian kita save. Kita aktifkan untuk save-nya supaya model bisa menampilkan gambar beserta deteksinya. Nah, berikut sedang dilakukan proses testing. Nah, untuk hasilnya dapat kita buka di folder runs, detect, kemudian predict. Kita cari terlebih dahulu. Nah, itu bisa dilihat. Nah, dari gambar tersebut telah terdapat hasil testing dari arsitektur YOLO yang telah kita buat. Begitu pula untuk gambar selanjutnya, di situ terdapat hasil testing. Ini merupakan data testing dari 3 gambar telur yang tadi telah kita kelompokkan di awal. Terus kemudian ini ada gambar satuan dari masing-masing telur. Di sini terlihat deteksinya dari model YOLO yang kita buat. Nah, begitu pula untuk gambar-gambar selanjutnya. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial YOLO yang telah saya buat. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, setelah dilakukan proses pendeteksian menggunakan model arsitektur YOLO V8, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu di mana di model summary, arsitektur YOLO V8 menunjukkan bahwa terdapat 160 layers dengan 3.006.233 parameter yang digunakan dengan akurasi training terbesar dimiliki, yaitu di sini sekitar 99,3% dan juga akurasi testingnya 99,5%. Namun hal ini nampak tidak sesuai dengan hasil yang dilakukan, hasil tes yang dilakukan, di mana pada gambar pertama di sini merupakan gambar telur Arab, dan YOLO berhasil mendeteksi bahwa gambar ini merupakan telur Arab dengan akurasi sebesar 81%. Kemudian pada gambar kedua, gambar ini juga merupakan telur Arab, namun YOLO hanya mampu memprediksi ini atau dengan taraf keyakinan yaitu 47%. Kemudian pada gambar ketiga, di sini merupakan gambar foto telur ayam kampung, namun YOLO memprediksi ini sebagai foto telur Arab dengan tingkat akurasi 87%, dan begitu pula untuk gambar keempat. Hal ini dapat dikatakan salah karena prediksi dan juga gambar yang seharusnya tidak sesuai. Kemudian kita masuk ke prediksi gambar testing yang selanjutnya. Untuk di sini gambar 3 telur, ada 3 gambar 3 telur. YOLO berhasil mendeteksi ketiganya dengan benar, di mana untuk gambar ini merupakan telur ayam kampung dan YOLO berhasil mendeteksinya sebagai telur ayam kampung. Begitu pula di sini merupakan telur ayam horen dan juga di sini merupakan telur ayam Arab. Begitu pula dengan 2 gambar lainnya. Selanjutnya masuk pada gambar keempat di sini. Untuk gambar ini sebenarnya ini merupakan gambar telur ayam horen. Namun YOLO gagal memprediksi ini sebagai telur ayam horen, dan juga YOLO justru YOLO memprediksi gambar ini sebagai telur ayam kampung dengan tingkat akurasi 91%. Kemudian pada gambar 5 di bagian sini, YOLO berhasil mendeteksi bahwa ini merupakan telur ayam horen dengan tingkat akurasi 95%. Namun untuk 2 telur ayam horen lainnya, YOLO masih lagi-lagi gagal dalam memprediksi kelas dari kedua gambar telur ini.
Kemudian untuk gambar yang terakhir di sini terdapat telur Arab, dan YOLO berhasil mendeteksi bahwa gambar tersebut merupakan telur Arab, namun tingkat akurasinya hanya sebesar 79%. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil deteksi dari model YOLO yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa model telah dapat mendeteksi objek berupa telur yang ada pada gambar dataset tes. Kemudian pada beberapa gambar juga menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, tingkat akurasi ini tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan model YOLO karena banyak gambar yang masih salah dalam prediksinya. Kemudian untuk beberapa hal yang dapat menjadi faktor dalam masalah ini, yaitu yang pertama, kurangnya variasi warna dalam dataset pelatihan. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan kontras antara objek dan latar belakang. Kemudian yang ketiga, fitur-fitur visual yang relevan dengan warna tidak dipelajari dengan baik pada arsitektur YOLO V8. Dan juga yang keempat, yaitu keterbatasan model dan juga arsitektur. Selanjutnya, bahasan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh bentuk telur dari jenis telur yang berbeda terhadap YOLO. Untuk hasil dan pembahasannya, berdasarkan hasil deteksi dari model YOLO yang telah dibuat, bentuk telur dari ketiga jenis yang berbeda tidak mempengaruhi performa model untuk mendeteksi objek. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan model dalam mendeteksi adanya objek berupa telur dengan benar di keseluruhan data testing. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan analisa channel RGB dari masing-masing gambar telur menggunakan aplikasi Microsoft Paint. Untuk videonya akan ditampilkan di selanjutnya, dapat disaksikan, yaitu video berikut. Baik, video tersebut merupakan video cara mengetahui nilai RGB menggunakan Microsoft Paint. Kemudian selanjutnya, berikut merupakan data hasil nilai RGB yang telah dilakukan menggunakan Microsoft Paint dan dicatat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berikut merupakan data telur ayam kampung dengan pengambilan nilai sebanyak 3 kali. Berikut merupakan nilai RGB pada pendeteksian pertama untuk telur 1 hingga telur ke-20. Begitu pula ini merupakan nilai RGB yang kedua dan juga ini merupakan nilai RGB yang ketiga. Selanjutnya ini merupakan nilai RGB yang keempat dan juga yang kelima untuk 20 gambar telur ayam kampung. Selanjutnya ini merupakan nilai RGB untuk telur ayam horen. Berikut merupakan nilai RGB yang pertama, berikut merupakan nilai RGB yang kedua, dan berikut merupakan nilai RGB yang ketiga. Selanjutnya, berikut merupakan nilai RGB pendeteksian keempat dan juga pendeteksian kelima untuk 20 gambar telur ayam horen. Selanjutnya, berikut merupakan nilai RGB untuk telur ayam Arab yang pertama, kedua, dan ketiga untuk 20 gambar telur ayam Arab. Dan berikut merupakan nilai RGB yang keempat dan kelima untuk 20 gambar telur Arab. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Berikut merupakan ringkasan dari data-data yang telah diperoleh, di mana pada telur ayam kampung nilai channel red atau nilai channel R berada pada rentang 78 sampai 212. Untuk nilai channel green atau channel G yaitu berada pada rentang 64 sampai 185. Untuk nilai blue yaitu pada rentang 55 hingga 158. Kemudian untuk telur ayam Arab, channel red yaitu pada rentang 83 sampai 203, channel green 78 sampai 190, dan channel blue pada rentang nilai 75 sampai 174. Kemudian untuk telur ayam horen, rentang nilai channel red berada pada rentang 65 sampai 185. Kemudian untuk channel green pada rentang 33 sampai 111, dan channel blue berada pada rentang 16 sampai 76. Nah, setelah dilakukan analisis tersebut, didapatkan bahwa channel red terendah dimiliki oleh telur ayam horen, sedangkan nilai channel red tertinggi dimiliki oleh telur ayam kampung. Kemudian untuk channel green terendah dimiliki oleh telur ayam horen, dan sedangkan nilai channel green tertinggi dimiliki oleh telur ayam Arab. Kemudian untuk channel blue, nilai channel blue terendah dimiliki oleh telur ayam horen, sedangkan nilai channel blue tertinggi dimiliki oleh telur ayam Arab. Dengan berikut perbandingan gambar ketiga
telur tersebut, di mana ini merupakan telur ayam kampung, ini merupakan telur ayam Arab, dan ini merupakan telur ayam Horen. Baik, untuk kesimpulannya, didapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, arsitektur YOLO telah dapat mendeteksi objek dengan baik. Kemudian yang kedua, arsitektur YOLO kurang bagus dalam mendeteksi objek yang memiliki kemiripan warna. Dan untuk yang ketiga, yaitu ketiga telur memiliki rentang nilai RGB yang bervariasi dengan telur ayam Horen sebagai pemilik nilai RGB terendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.